Sebenarnya anomali juga. Yang gue ingat tahun 94 ini gara-gara dihasut sama Marlin, oposisi Indonesia di sini deklarasi pertama. Nah tadi seperti kata Mujib, berkawan saja, mengertilah, berjuanglah, belajarlah. Kita mau bilang apa? Kita pernah serahkan kepercayaan kepada kawan-kawan, nggak diurus juga. Ya salah satunya ya safety ini. Sekian banyak kawan-kawan kita. Tapi ini anomali betul memang. 26 tahun reformasi, teman-teman kita yang menduduki kekuasaan itu berapa sih sebenarnya? Dan dia bisa menggunakan kekuasaannya sih enggak sih? Itu gitu. Jadi ini bukan soal misalnya kayak kami lah, hari ini di posisi 02. Teman-teman sebagian ada di posisi 03, 01. Si Jova di 03 baru ikut acara front perjuangan reformasi pakai instalasi tengkorak kayak lama ya kan. Ya tapi sah-sah aja. Pernah kita tawarkan 2 tahun yang lalu, kalau tidak percaya sama elit, ayo pemerintahan transisi, masih siap gak? Gak juga. Apa? Tapi yang jelas aku ingat tadi karena dompak aja nanti minta ini sebenarnya testimoni gitu loh. Ngomong apa gitu loh. Tapi begini, sekalipun dulu Soeharto tiran, ada harapan dulu yang di situ. Katakanlah ada Sarwono dulu di situ. Kita tahu persis dia bisa menjaga integritasnya. Ada Mari Muhammad waktu itu, dia bisa jaga integritasnya. Nah, 5 tahun ke depan, kalau tadi Sukron bilang anak kecil, ya kita lihat aja ini anak kecil ya Kron. Kalau nggak benar ya tugas kalian. Kalian juga berhak koreksi kami juga. Nggak benar, bukan benar juga anak 98 ini gitu loh. Banyak juga jadi pencoleng gitu, dikasih kekuasaan coleng. Banyak juga, kita real aja gitu loh. Selalu aku bilang 5 hal. Pertama, berkuasa. Yang jelas bukan Dadang lah. Ya, Dadang gimana mau berkuasa sama dirinya sendiri berkuasa dia, tapi dia manusia merdeka. Berkuasa, menggunakan kekuasaan, mendistribusi kekuasaan, membagi kekuasaan, mengakhiri kekuasaan. Ironis, harapan kita yang teman-teman yang mantan ya kayak kita lah, mantan orang jalanan, mantan orang lapar, begitu berkuasa, ya korup juga. Contoh Lutfi, wali kota, kita tahu betul dulu seperti itu. Ya nyolong juga, kawan kita nyolong juga, kawannya Marlin apalagi, makanya dia dari tadi handphone aja daripada gue disindir sama Apul kata dia. Iya kan banyak juga, tapi nggak jaminan. Yang penting hari ini gue pikir siapapun kita seperti slogannya Prodem, politik secukupnya, perkawanan selamanya. Terima kasih. Manusia tanpa cita-cita mati, cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa. Karena gue orang Sunda, jadi mengucapkan Horas. Karena Batak itu saudara sepupunya orang Sunda. Gini, saya Dadang, pelukis, aktivis angkatan 80-an. Jadi aktivis 80-an itu beda dengan aktivis 90-an. Karakter aktivis 80-an itu karena lelakunya itu mendampingi petani, gitu kan, nelayan, buruh, terus seniman, gitu kan, sehingga selalu ngendep-ngendep tuh. Jangan sampai ketahuan sama rejim, ya kan? Singkat cerita, kalau angkatan 98 menit ya Dan? tanpa beban, ya tanpa beban. Ini terbukti dari tulisannya Manakul alaihi salam di sini ya. Jadi apa namanya, nulis ya nulis saja gitu kan. Karena begini saudara-saudara yang beriman, bahwa kitab suci itu, semua kitab suci itu harus dibaca dengan tafsir, menggunakan akal. Dalam Quran, kalau salah menafsir dapat pahala 1, kalau benar lebih dari 1 pahalanya. Jadi kayaknya
Mangapul ini mengikuti kaidah itu. Kemudian yang kedua, respon saya yang kedua adalah Mangapul ini kan kalau bicara generasi, itu generasi cucu dari kaum pergerakan. Enggak, cucu aja dulu. Kalau cicit biasanya ininya jauh. Biasanya seorang kakek akan menyayangi cucunya, bukan anaknya, ya kan? Saya bukan bicara Pilpres kemarin ya. Itu Prabowo, itu kan disayang sama kakeknya, Margono. Kalau kedekatan dengan ayahnya itu agak gimana ya? Karena dalam pelarian apa segala macam. Walaupun itu pelariannya itu atas suruhan Soekarno juga. Jadi generasi cucu. Nah, angkatan 98 ini generasi cucu tanpa beban, termasuk Anies Baswedan, ya kan? Saya nggak tahu kalau Ganjar disayang sama kakeknya siapa, gitu kan? Oke lah, kita fokus saja sesama cucu kaum pergerakan. A.R. Baswedan, Margono, pendiri Bank BRI atau BRI? Ya, begitu. Nah, saya tidak bicara masalah Pilpres kemarin. Jangan-jangan dari buku ini semacam penanda bagaimana lupakan pertentangan masa lalu, orde baru, orde lama, orde baru, orde Orson, orde Sontoloyo, ya kan? Kita melangkah ke depan, ya, di 2024 sampai 2029, yang kemudian 2029 enaknya anti TV 98. Ini saya perintah dari saya. Terima kasih. Sampurasun Bang. Kalian lagi dari catatan seorang demonstran Mangapul Silalahi. Silakan. Terima kasih, Beb. Terima kasih kawan. Biasanya kita panggil kawan-kawan lah ya, biar sama rasa kawan-kawan. Saya mungkin tidak banyak memberikan semacam pengantar. Tapi begini, sengaja memang saya minta Bu Anti sebagai pengantar, juga Bang Maruliang. Ya mungkin dalam pesannya Bu Anti itu, anak ini pernah belajar nggak sih? Gitu. Kita lihat, itu yang pertama. Yang kedua, Bung Niko, apapun cerita, dia yang menjerumuskan saya. Ingat betul waktu itu bagaimana saya lihat dia berdebat dengan seorang Victor Matondang. Dia bawa stensilan Narda Republik Malaka. Kau apa ini? Kau udah baca ini? Victor, seorang karibnya Sabang Sirait ya, sama Pak Timur. Yang pertama. Yang kedua, kalau soal menulis memang nggak tahu, karena ibu saya itu ibu bidan kampung, teknologi belum maju. Semua, jadi misalnya pasiennya datang, dia kan pasti record. Jadi saya suka lari lama, itu ada pasienmu, tanya dulu buru apa itu. Balik lagi ke depan, buru apa? Urus balik lagi, mak urus kalau urus kau ambil antalgin, kemudian di situ soalnya ada prakteknya. Kau ambil antalgin begini. Akhirnya, jadi dia record. Sembari dia cuci atau berkebun, nanti datang lagi orang lain, dia record. Malam saya lihat di kalender. Dan zaman 70-an kan susah, apalagi kami di kampung gitu. Orang satu-satunya masih Sinar Indonesia Baru. Tulangku nanti mengisi, giliran sore baru dia baca. Karena pagi itu orang tua. Halaman 1 di sana, halaman 2 di sini, halaman 3 di sana. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa literasi itu dan keinginan untuk belajar membaca itu sudah kuat dia. Dan kesininya juga setelah kita sama-sama baca dalam proses perjalanan sejarah, ternyata para pendiri Republik juga hobinya begitu juga. Masih muda, getol baca, getol debat. Nanti Amir Syarifuddin lagi pidato, lagi belajar orasi, ditegur sama kawannya, Soekarno juga. Jadi rupanya begitu, dan pada posisi umurnya sama Bu sama kami waktu itu. Ya saling tipu juga, saling bohongin juga, saling provokasi juga, nggak ada beda jauh lah. Jadi benar kata mentor saya Bung Niko, buku ini bukan buku perdebatan sebenarnya, juga bukan ilmiah.
silahkan mau menulis. Nah ini menjadi semacam apa namanya, ya kalau bisa dibilang provokasi lah. Apapun tulis aja lah. Catatan Sohoki dia bilang dia kesal sama gurunya kepala batu, dia tulis. Kucingnya apa dia tulis. Nggak beda jauh. Ya kalau kami dulu sebagai, kebetulan saya masih Kristen Bu, walaupun mungkin yang lain ini ya. Kalau dulu katekisasi itu ada coklat, ada buku misalnya lagi katekisasi gitu kan, apa namanya, Marguru mulia, amang ya, Marguru mulia, itu pasti ada catatan, catat ini. Dan sebagai terakhir karena kawan lama sudah datang, dia yang lebih pantas nanti bicara banyak, apalagi dengan merahnya. Tapi rakernas ya, jangan kau anggap acara tandingan ini, enggak, rakernas saja kalian. Itu pun merah. Ah iya, cocok. Jadi memang Amang, apa yang Amang sampaikan soal pemaknaan Alkitab itu memang secara diam-diam tidak pernah orang tahu saya lakukan tiap hari sendiri. Jadi saya dulu sampaikan ke Bang Indra, kenapa kau bilang hitungan jari yang sampai? Kayak kita lihat aja nanti Bang, hitungan jari yang terpanggil, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, hitungan jari yang sampai. Terima kasih. Terima kasih Bang. Bahwa kriptamanen verba volant. Jadi tulisan itu abadi, omongan-omongan itu nggak berarti. Jadi aku sama Mang Abul ini lebih parah dari Tom and Jerry. Lebih parah dari pertikaian Syahrir dan Amir Saripudin. Ya kan? Cuman aku heran pula Amir Saripudin masuk PSI kan. Jadi Niko, Mangapul, Febi, ketika aku masuk Jakarta menjadi nggak tahu ya, aktivis yang kecebur sebenarnya sih. Ada situasi di tahun-tahun itu gaul sama Niko, gaul sama Mangapul, dulu itu ada namanya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta. Jadi cuma ada beberapa poros kampus di Jakarta, salah satunya adalah UKI. Di selatan itu ada Mustopo, ISTN, UNAS, IISIP, sama IAIN, tadi bukan kampusnya, formasinya ya. IKIP Jakarta. Timur, poros timurnya, poros utaranya UTAR. Nah, aku merasa bersyukur lahir di sebuah zaman dan di kota yang mengajarkan bahwa kita harus siap dengan segala perbedaan dan pilihan politik. Aku betapa kesalnya sama Mang Apul, ya kan? Dia teriak-teriak lawan Jokowi, tiba-tiba dia dukung anaknya Jokowi. Wah, marah betul aku sama dia. Sampai Facebook aku diblokir. Tapi kan gue kasih panggung sekarang, luar biasa apa? Itulah kawan, ya kan? Kawan berpikir. Iya, udahlah. Kau sudah pilih pilihanmu, ya kan? Pun nanti aja. Kau bisa berubah apa dari dalam? Itu yang kita temukan nih, ya. Iya, pokoknya kau nanti menjadikan Amir Saripudin kau nanti. Tapi pertanyaannya, 10 tahun berkuasa, apa yang diperbuat Henry di PDI Perjuangan? Kompor. Ini mohon maaf dalam situasi sore ini. Kebetulan saya ini hanya penggembira di sebuah acara partai. Oh iya. Karena nggak sempat ganti baju, gue bilang sama Gugum, gue pakai baju partai nih, udah nggak apa-apa lah, ya kan? Jadinya aku udah minta maaf juga sama Gugum, ini gimana gue harus bagi-bagi waktu. Tapi ternyata partai pun hari ini yang aku rasakan ya, Mang Apul ini kan suka nggak suka wakil ketua umum partai biru itu, ya kan? Jadi Sebutin Pak. partai
Gue sempat, dia marah betul mah gue kata-katain partainya partai air mineral. Ya, gue marah dia sampai saat ini kayaknya dia masih marah gitu. Tapi sudahlah, kita harus juga objektif bahwa masing-masing kita punya pilihan, kan? Aku hargai pilihan itu, tapi kau jangan ngikutin aku lah, gitu loh, Pak. Kan kau bilang begini kan, kau pindah duluan. Bukan aja pula, ya kan? Artinya kita harus memiliki kebesaran jiwa, memberikan ruang bagi teman-teman kita untuk melakukan artikulasi dan aksentuasi politiknya. Yang penting kalau bilang kasih share. Ya, jangan kayak mak pulang gitu kan. Belok nggak bilang-bilang dia. Waktu kami ngobrol di mana? Di Hutan Kayu, dia belum menunjukkan sikapnya. Debatlah aku, ada Noel di situ, ada Budiman di situ, ya kan? Ya. Aku pikir kawan kita ini lurus-lurus saja. Tiba-tiba dia belok ke pasal Pusen itu. Padahal malam-malam di hotel Sultan, dia masih ngingetin kita dengan gagahnya kan. Ya kan? Dendam banget kayaknya. Bukan. Jadi kita harus memahami watak kawan. Enggak dia yakin. Bukan. Dia marah-marah. Bukan. Aku sama ketua umumnya udah minta dia aja sebenarnya kan. Cuma dia bilang jangan laten. Tapi intinya aku mengatakan ada di dalam diri seorang menghapus ilahi, ya. Meski aku belum baca pula bukunya ini, tapi dia mewakili generasi 90 yang mau menulis. Penting. Persoalan bukunya laku apa enggak urusan lain. Memang ke SPBN. Ya kan? Yang bukunya tidak dijual, Ya. tapi buku hanya diterbitkan lalu untuk kalangan terbatas. Untuk kalangan terbatas. Ya, Kalaupun Injil aja kalangan terbatas, masa buku kalangan terbatas? Bukan apa-apa, kau belum bantu percetakan. Itu masalahnya. Mana awak ini partai oposisi sekarang? Kau suruh bantu pula ya kan? 10 tahun berkuasa, Ten. Yang berkuasa. 10 tahun berkuasa. Yang berkuasa. 10 tahun udah bisa bantu kawan nggak? Yang berkuasa itu bukan PDI Perjuangan. Oh, ya kan? belum. Cuman ikut sampirannya doang. Oke. Apalagi tadi? Jadi Biar cepat. tradisi intelektual aktivis 98 minimal ada yang mewakili seorang menghapus ilahi, Ya. ya kan? Tradisi intelektual yang juga dia kedepankan, nggak sekedar marah-marah, urusan sampai nggak sampai itu urusan sejarah, ya kan? Kalau dia udah merasa sampai hari ini dengan bukunya, ya biar aja. Kan kita harus uji lagi dalam 5 tahun ke depan. Apa makan gratis lewat Prabowo itu mensejahterakan rakyat? Karena kalau cuma makan gratis di penjara kan kita makan gratis, Wak. Ya kan? Jangan anak sekolah aja. Saya takutnya anak sekolah nanti melakukan tindak kriminal daripada dia makan gratis di sekolahan cuma 1 kali sehari, lebih baik di penjara sehari 2 kali makan gratis. Ya kan? Ini waktu yang kau harus kasih tahu ke Prabowo, ya kan? Karena kau partai berkuasa, Pak. Ya kan? Aku nanti jadi sparring partner kau. Ya kan? Karena kalau PDI berkuasa gagap, yang biasa di luar. Ya. Nah, PDI Perjuangan itu kalau jadi oposisi bagus dia. Tapi kalau berkuasa gitu. Jadi kalau kata anak gaul, nggak tahu mana keluar di dalam, mana keluar di luar. Ya. Masuk salah keluarnya, ya kan? Keluar salah masuknya. PDIP maksudnya. Bukan. Jangan pula diseriusin lah. Jadi yang aku juga mau sampaikan mulai hari ini, ya kalau penguasa berjanji cukuplah kita percaya 1% saja. Jangan pernah lagi percaya pada tingkat sampai 50%, karena kita akan kecewa. Biarkan saja fakta-fakta politik itu berjalan dan kita mengambil hikmah dan bisa menilai kekuasaan itu. Dan aku pikir
hasil refleksi tulisan seorang Mangapul Silalahi, kan aku juga sering sebelum dia blokir Facebook aku, ya kan? Dia ngomel di situ, dia curhat di situ, ya kan? Ada curhat dia tentang budaya, ada curhat dia tentang kawannya, ada dia banggain kawannya, ada juga dia marah-marahin kawannya, ya kan? Cuman dari sekian banyak kawan yang dimarahin itu nggak ada yang diblokir kecuali aku, ya kan? Paling sayang itu berarti. Berarti, nah itu, ya kan? Faktanya hari ini ada kawan dia secara primordial harusnya kawan itu yang datang. Ya, dia nggak mau undang aku kan? Aku ini pemain cadangan sebenarnya. Siapa? Mas Hinton. Ya dia ketua OC, dia bilang Tenri aja, dia ketua OC kalian. Oh gitu, siap. Jadi ini diperintahkan lalu kira-kira kan? Tetap pemain cadangan Wak. Nah, jadi kalau pemain cadangan nggak boleh lama-lama juga mainnya gitu kan? Wallahumma ila aqwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tenri. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan juga saya mengapresiasi dari bukunya Bung Mangapul Syahid Ilahi ini. Pertama-tama kenapa saya datang itu saya dari Jogja baru sampai karena di dalam undangan itu ada kata-kata saya belajar dari ibu saya. Berbahagialah dan pasti berbahagia kalau seorang anak itu belajar dari ibunya dan pasti sukses damai di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca cepat dari buku ini tadi. Saya menghadapkan ya dalam buku yang berjudul dalam kapsernya itu sepenggal cerita di hari Minggu yang dingin. Saya teringat apa yang dikatakan oleh George William Frederick Hegel bahwa sejarah manusia itu adalah sejarah tentang harga diri. Dia mengabaikan tesis Karl Marx bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dan sekarang ini sejak 89 setelah runtuhnya komunisme, apa yang dikatakan Hegel itu benar di seluruh dunia. Bahkan Fukuyama mengatakan kiamat 2 kali pun kapitalisme tetap akan berjaya. Itu kata-kata Fukuyama yang dikutip dari Andrei Kojev, penafsir Hegel yang sempurna katanya. Nah, saya menghadapkan buku ini dari kata-kata Hegel bahwa sejarah itu panjang, catatan harian itu pendek. Bagaimana seorang penulis catatan pendek menghadapi sejarah yang panjang? Hegel mengatakan sejarah itu penyembelihan. Jadi saya minta tanggapan dari para penanggap yang di depan, Bung Niko, Ibu dan Bung Tenri tadi. Bagaimana menghadapi sejarah yang panjang itu dengan kata-kata pendek? Malam ini ada WA, akan ada demo, ada eklab. Jadi itu kan pendek sekali itu. Kalau orang tidak bisa mengimajinasikan, itu akan merepotkan gitu. Tapi saya kira ya, buku ini saya tandai sebagai sesuatu yang berarti. Karena apa? Dia ditulis secara genuine, tidak mengada-ada, murni, akrab. Terima kasih. Selamat sore. Orang Batak falsafahnya mengatakan kira-kira begini, roham mapar roha. Kita tahu semua busuk, dan kita harus masuk di situ. Ya kau harus roham mapar roha. Kalau Alkitabnya mungkin ya cerdiklah seperti tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Ular yang mana, Pak? Yang jelas bukan yang merah. Ular kadut, ular kadut. Nah, Ada. Juson misalnya, saya mencoba seobjektif mungkin. Kalau ditarik pada prinsip, tentu Bung Saurlin tahu persis lah itu. Tapi saya mau melihat dia dalam perspektif yang lain. Yang saya temui, saya tidak tahu latar belakang yang saya temui di fakta-fakta. Bahwa itu ada terjadi pergumulan, ini bukan semata-mata ya. Karena begini, sekalipun saya profesi advokat, advokatnya bisa dibilang 50% advokat komersil, karena tentu saya harus menghidupi keluarga. Tapi nilai-nilai juga harus dijalankan. 2009 saya mau advokasi 45 tahanan provinsi Tapanuli, bahkan sampai sekarang saya masih jaga itu. Jadi
bahwa kemudian ada perdebatan soal Cana. Nama Cana ini juga saya tahu di situ. Namanya kan nama lengkapnya kan Terbit Rencana Perangin-Angin. Cana. Tapi di situ juga saya mau temukan bahwa kami yang salah ini sehingga lahir orang-orang seperti ini. Kami yang salah. Kita yang salah tidak melakukan cleansing rezim dulu sehingga begini demokrasi kita begini yang dibilang Bung Suhadi tadi mahal. Nah, jawaban itu karena saya perspektif begitu Bu Renova, makanya saya bilang ke kawan saya. Jadi tulisan saya itu, bro, tirulah seperti kami itu sebenarnya jawaban ke teman separtainya Tenri namanya Adian Yusak Yunus Nabitupulu. Ya kalah, ya susun lagi, ayo bangkit lagi kan gitu kita diajarkan. Nggak ngeluh gitu loh. Ya kalah susun lagi, main lagi, kalah begitu lagi. Itulah hitungan jari. Gitu loh. Jadi tidak berhenti. Tinggal kau menjaga integritasmu di tengah anomali semua poin. Sangat anomali. Dengan dunia yang seperti ini sangat anomali. Kita bisa berdebat nanti soal itu. Tapi saya mau ingin memposisikan saya bisa jaga integritas, saya bisa jaga prinsip-prinsip saya di tengah carut menarut, di tengah kalau dalam tafsiran Alkitabiah mungkin udah tanda-tanda zaman katanya kira-kira dengan teknologi dan hanya orang tertentu yang bisa melakukan transaksi kan kira-kira begitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan mungkin dari hitungan jari yang sampai itu mungkin kalau kita sebagai aktivis banyak yang bisa menjadi aktivis. Hampir semua mahasiswa baru bisa menjadi aktivis. Bisa ya ikut-ikutan demo. Tapi hanya sedikit yang terpanggil, artinya hanya sedikit orang yang paham bagaimana kita berada di dunia gerakan, apa itu dunia gerakan, dan hanya hitungan jari yang terpilih, dan hanya hitungan jari berarti jari kita 10 tambah 10, 20, jadi sedikit banget itu yang masih memiliki integritas sampai sekarang ini, karena banyak yang menjual keaktivisannya untuk hanya sekedar memperoleh kursi kekuasaan, bukan begitu? Jadi hanya sedikit yang masih mempertahankan apa yang dimilikinya, apa idealismenya selama ini, dan dari kita Isti bodoh karena akibat kalian ngedarin buku-buku kiri itu kita jadi tertantang. Saya kemudian masuk Jakarta menjadi aktivis juga karena sejarah itu. Bahkan dalam satu orasi di mimbar demokrasi sebelum 27 Juli sempat kusebutkan nama Bang Isti. Persoalan kita ini hidup dalam sejarah yang mana dan kita mau ngapain dalam catatan sejarah itu. Di awal aku sudah katakan bahwa hidup sekali mati berarti, ya kan? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mangapul tadi juga saya kutip, skripta manen, menulis itu abadi, verbatim, verbal, omon-omon itu mati. Orang hanya sekedar mengingat seorang Mangapul, tapi dengan dia menulis abadi catatannya. Mengenai ideologi soal Soeharto, kawan Gemini, kita waktu itu mengartikan Soeharto itu as a person. Padahal di banyak kawan-kawan gerakan, Soeharto itu adalah ideologi. Jadi kita nurunin Soeharto itu bukan sekedar nurunin dia person ansih gitu loh. Banyak turunannya, ya kapitalismenya, liberalismenya, dan segala macam itu. Hanya kita turunkan dalam isu aksi sekian tema, iya kan? Ada kejadian yang diinisiasi oleh Feby dan Mangapul yang bikin juga aku kesel waktu itu. Mereka bikin konsolidasi demokrasi aktivis 98, ya kan? Dengan idealisme yang tinggi, kita masih punya kawan rupanya untuk melawan rejim ini, ya kan? Tiba-tiba emak naik motor itu, belok nggak bilang-bilang, ya kan? Jadi dari situ aku kemudian mempercayai, ya, dalam gelapnya sejarah
dan dalam panjangnya nafas perjuangan kita, kita harus siap berbeda dengan kawan kita. Itu. Jadi kita tinggal menanti, kan kalau kata-kata bijak, yang tersenyum terakhir dialah yang menang, kan begitu. Kita lihat aja nih 5 tahun. Ya, kita lihat aja 5 tahun ke depan yang tertawa siapa dan yang akan menangis siapa. Oke, terima kasih Tenri ya. Itu tugasnya aku. Ini boleh 1 menit Bang Niko. Tapi awal bangga ada di 179 loh. Silakan. 98 saya pikir kalau di sisi saya sih kritik otokritiknya di teman-teman udah termasuk perspektif ideologi soal perspektif ideologi dalam konteks gerakan pada hari itu ada yang berada di sisi suka atau tidak suka dalam garis anarko sindikali karena hanya merubuhkan kekuasaan tanpa menggantikan itu juga jelas. Bahwa ada kenaifan iya, bahwa demonya sangat sebentar waktunya itu top event moment lah. Proses puluhan tahun dapat momennya kan gitu, kira-kira top event moment kita nggak boleh menang. Kalau saya nggak mau menang, top event moment kita dapat itu aja gainnya gitu loh. Soeharto tumbang, di situ mengundurkan diri lah, dia menyatakan berhenti kan gitu. Nah kita paksa juga kayak Marcos yang terusir dari Istana Malacañang gitu loh, atau mau butuh Sese Seko yang harus pergi dan seterusnya, atau Sairan nggak sehebat itulah gitu. Naif lah buat saya kalau harus bermegah-megah bergagah-gagah di situ. Itu kritik otokritik kalau di sisi saya dengan banyak teman-teman. Tapi ya kalau Bung Isti nanti kita diskusi sendiri aja lah. Tapi yang pasti orang Amerika Latin bilang historia magistra. Itu mah guru kehidupan sejarah itu buat kita semua. Saya pikir begitu Bu Anti. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, apapun mungkin Tenri, Mang Apul, Niko, kita semua berada di jalan yang berbeda. Kita semua mungkin memiliki pilihan yang berbeda. Mungkin ada yang milih kemarin 01, 02, 03, ada di merah, biru, kuning, hijau. Itu ada yang golput. Itu pilihan kita masing-masing dan harus kita hargai. Mungkin perdebatan hanya candaan-candaan aja, tapi yang pasti kita harus mempertahankan, saling menghargai itu. Siapapun pemenangnya, Setelah itu yang harus kita harus pertahankan. merdesa, Dan terakhir adil, sebelum makmur, saya gadang. kembalikan ke sebelum Setelah kita foto, reformasi harus revolusi ini merdesa. Saya ada pengumuman. Kebetulan saya memilih Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan. Salam.